Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian intellectual property. Intellectual property atau nama lainnya sering disebut sebagai kekayaan intelektual adalah kekayaan yang berasal dari intelektual manusia. Karena berasal dari hasil pikir manusia, maka kekayaan intelektual perlu diberikan hak dan hak tersebut disebut dengan hak kekayaan intelektual. Menurut David Bainbridge, seorang saintis dari Cambridge, hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, hak kekayaan intelektual ini perlu diberikan perlindungan agar memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri, hak kekayaan intelektual memiliki beberapa jenis. Maka dari itu, pengaturan tentang hak kekayaan intelektual tidak hanya satu, namun juga memiliki beberapa pengaturan yang terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum dari intellectual property. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ke-12, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Terdapat beberapa bentuk dari hak kekayaan intelektual atau intellectual properties, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, paten. Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Berikutnya, merek. Merek adalah tanda dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berikutnya, desain industri. Desain industri ini merupakan suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna,
atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berikutnya, indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan yang terakhir, desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu itu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Lalu, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Maka, desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Contoh kasus pelanggaran intelektual properti yang terjadi di Indonesia adalah kasus pembajakan lagu yang berjudul Sial yang dimiliki oleh Mahalini yang dilakukan oleh Ramachan, di mana Ramachan mengakui bahwasanya dia telah diberikan izin untuk mengubah nama pencipta lagu tersebut yang diupload saat lagu tersebut dinaikkan ke digital service provider. Seperti yang terdapat dalam platform Spotify yang mana tertulis jelas bahwa performed by Ramachan. Bahkan Ramachan mengklaim pula sebagai penulis lagu yang berjudul Sial tersebut. Padahal sudah jelas bahwa penulisnya adalah Mahalini, Anmes Kemaleng, dan juga Muhammad Kamga. Tidak hanya itu saja, Ramachan juga telah mengubah beberapa lagu versi ulang dalam Spotify, seperti lagu-lagu berjudul Move On, Official Missing You, Ku Rela Melepaskan, dan lagu yang paling kontroversial adalah lagu Mahalini yang berjudul Sial. Dalam hal ini, penanganan yang dapat lakukan atau upaya penyelesaian yang dapat lakukan adalah dengan berdasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, dapat juga diberikan upaya hukum dari segi pidana seperti upaya hukum biasa yang berupa pengajuan perkara, banding maupun kasasi, ataupun upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali pertama dan peninjauan kembali kedua. Lalu dapat dasarkan pada pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dijelaskan bahwa permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hasil cipta dan produk hak terkait, dan atau menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak pihak terkait.